Pernah nggak sih Anda ngerasa ada sesuatu yang aneh soal masa depan? Kayak ada yang lagi berubah, sesuatu yang nggak kelihatan tapi diam-diam nentuin nasib kita. Nah, yuk kita coba bongkar gagasan yang cukup bikin resah ini, yang mungkin aja udah ngebentuk hidup Anda tanpa Anda sadar. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau setiap pilihan yang Anda pikir itu pilihan Anda, setiap jalan yang Anda ambil, ternyata cuma bagian dari skenario yang udah ditulis sama kekuatan yang nggak Anda kenal? Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Ini adalah inti dari realitas baru kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar paham apa yang sebenarnya lagi terjadi, kita perlu lihat dulu gimana cara pandang kita soal masa depan itu sendiri. Udah dicuri dan diubah total. Dulu tuh ya, masa depan itu rasanya kayak kanvas kosong. Cakrawala yang luas, penuh kemungkinan. Kita bebas milih jalan mana aja. Tapi sekarang, wah beda banget. Masa depan itu udah diubah jadi aset. Jadi barang dagangan yang bisa diprediksi, dibungkus, dan yang paling penting dijual di pasar yang nggak kelihatan. Nah, inilah dia namanya otomatisasi takdir. Ini bukan lagi sekedar kita diawasin secara pasif. Bukan, ini adalah sebuah sistem yang secara aktif merancang hari esok kita. Sebuah arsitektur kontrol yang pelan-pelan nutupin semua cakrawala kemungkinan kita. Jadi, gimana persisnya cara takdir kita ini diotomatisasi? Yuk kita bedah mesinnya. Gimana sebuah filter informasi yang kelihatannya sepele bisa berubah jadi nasib yang nggak terhindarkan? Kuncinya ada di sini, di dalam konsep yang namanya masyarakat kotak hitam. Coba bayangin, keputusan penting kayak Anda diterima kerja atau enggak, pinjaman Anda disetujui atau ditolak, bahkan berita apa yang Anda lihat, semuanya diputusin di dalam kotak hitam algoritma ini. Kita nggak tahu cara kerjanya gimana, kita nggak bisa banding, kita cuma bisa ngerasain akibatnya. Lihat deh prosesnya di sini. Ini tuh lingkaran setan yang sempurna. Pertama, semua jejak digital masa lalu Anda dianalisis. Kedua, berdasarkan data itu, Anda dikasih label atau skor rahasia. Ketiga, nah ini dia, dunia Anda kemudian disaring. Kesempatan-kesempatan yang dianggap nggak cocok buat Anda, ya disembunyiin aja. Anda bahkan nggak sadar apa yang udah Anda lewatkan. Dan akhirnya, yang keempat, prediksinya jadi kenyataan. Bukan karena algoritmanya jago, tapi karena semua jalan lain udah ditutup buat Anda. Anda nggak dikasih kesempatan buat buktiin prediksinya salah. Jadi, ya disinilah inti masalahnya. Rasa bebas memilih di dunia digital itu seringkali cuma ilusi. Kita ngerasa berkuasa pas lagi scrolling, padahal kita sebenarnya cuma gerak di dalam jalur yang udah ditentuin. Milih dari menu terbatas yang emang dirancang buat mastiin kita tetap jadi diri kita yang dulu, bukan jadi diri kita yang baru di masa depan. Oke, kita udah tahu cara kerjanya, sekarang kita bongkar motif di baliknya. Dan seperti biasa, motifnya ya keuntungan. Kutipan dari Shoshana Zuboff ini ngena banget. Sistem ini tuh nggak puas cuma dengan nebak apa yang bakal kita lakuin, itu kurang menghasilkan. Mereka, perusahaan teknologi, pengiklan, kekuatan politik, harus turun tangan langsung. Mereka harus ngebentuk dan ngegiring perilaku kita buat mastiin prediksi mereka jadi nyata, demi profit. Zuboff menamainya pasar masa depan perilaku. Gini deh, biar gampang. Di pasar komoditas, orang jual beli minyak yang bakal dikirim nanti. Nah, di pasar baru yang mengerikan ini, komoditasnya itu kita. Perusahaan-perusahaan itu jual beli kepastian bahwa Anda bakal beli produk tertentu, milih kandidat tertentu, atau bahkan ngerasain emosi tertentu di waktu yang udah ditentuin. Dan siapa aja pembelinya? Wah, daftarnya panjang banget dan terus nambah. Perusahaan asuransi beli kepastian soal risiko kesehatan Anda buat nentuin premi. Partai politik beli kepastian di mana titik emosi Anda bisa dipicu. Merek-merek mewah beli kepastian kapan Anda bakal ngerasa paling nggak pede sama diri sendiri. Masa depan kita diiris-iris, dibungkus, dan dijual ke penawar tertinggi. Sekarang kita masuk ke dampak yang paling dalam dan paling personal. Apa artinya hidup di dunia yang serba diprediksi ini buat kita sebagai manusia? Logika algoritma ini tuh dingin dan nggak kenal ampun. Cara kerjanya cuma satu asumsi, diri Anda di masa depan itu nggak lebih dari pengulangan diri Anda di masa lalu. Udah, titik. Sistem ini nggak percaya sama perubahan, pertobatan, atau kejutan. Anda dikurung di dalam versi digital dari masa lalu Anda sendiri. Dan kutipan dari Zuboff ini benar-benar nangkep pencurian eksistensial yang lagi terjadi. Hak atas bentuk waktu masa depan. Itu tuh kemampuan kita buat ngebayangin dan menjadi pribadi yang beda besok. Kemampuan buat tumbuh dan berevolusi. Dan itulah yang lagi dirampas dari kita, sedikit demi sedikit. Konsekuensinya gede banget. Pelan-pelan kita berhenti jadi arsitek dari hidup kita. Malah, kita jadi sekumpulan data yang diolah, jadi objek yang didorong-dorong lewat jalur yang udah dihitung.
Kita bukan lagi subjek yang berhak nulis cerita sendiri, tapi cuma jadi karakter di dalam cerita yang ditulis oleh orang lain. Setelah kita paham masalahnya, sekarang waktunya kita ubah nada. Dari penjelasan, kita pindah ke pemberdayaan. Gimana cara kita ngelawan? Jawabannya mungkin agak mengejutkan, dan sebenarnya ada di kelemahan sistem itu sendiri. Kalau sistem ini hidup dari prediktabilitas, maka perlawanan paling kuat adalah dengan menjadi tidak bisa diprediksi. Tolak kenyamanan personalisasi. Dengerin musik yang nggak direkomendasiin. Baca buku dari penulis yang namanya asing. Lakuin hal yang nggak terduga. Jadilah anomali di tengah lautan data yang seragam. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan paling penting di era kita. Di tengah dunia yang dirancang buat nulisin takdir kita, apa kita bakal biarin aja? Atau kita bakal rebut lagi pulpennya, kita rangkul ketidakpastian, dan kita mulai tulis bab selanjutnya untuk diri kita sendiri. Pilihannya, paling nggak untuk saat ini, masih ada di tangan kita.